Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur tentunya kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya, dengan izin Allah jualah kita dipertemukan pada pagi hari ini di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia, dan mudah-mudahan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kelak di yaumil akhir dikumpulkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam jannahnya Allah tanpa hisab, tanpa mizan. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita tentunya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Imam Malik dan Imam Syafi'i pernah berdialog. Imam Malik dengan Imam Syafi'i pernah berdialog. Kalau bahasa kita bertengkar, berdebat. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Mereka berdebat berkaitan tentang rezeki. Kata Imam Malik, Syafi'i, ketahuilah oleh engkau, jika hamba Allah itu bertakwa dan melaksanakan bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Itu dia. Jadi kemudian Syafi'i membantah, guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, kata Imam Syafi'i. Rezeki itu bagaikan rezeki itu akan kita peroleh tatkala kita berusaha. Nah, keluar rumah, cari. Karena prinsipnya yang bulat tidak datang menggelinding, yang pipih tidak datang melayang. Artinya, kata menurut Imam Syafi'i, rezeki itu memang sudah diatur, tapi kita harus cari. Nah, itu. Beda pendapat antara guru dengan murid. Berdebat, akhirnya di akhir perdebatan masing-masing berpisah. Lantas setelah berpisah, Imam Syafi'i keluar berjalan ketemu dengan petani anggur. Petani anggur. Lalu Imam Syafi'i membantu bekerja, hasilnya mendapat sekeranjang anggur. Dalam hati Imam Syafi'i, ternyata aku benar. Kalau aku tak bekerja tadi, aku tidak akan mendapatkan sekeranjang anggur. Aku benar ini, saya benar ini. Lantas kebenaran itu mau dibawa ke hadapan gurunya. Dia pun bawa, dipikulnya sekeranjang anggur tadi ke kediaman gurunya Imam Malik. Guru, katanya, ternyata rezeki itu harus kita usahakan. Karena aku bekerja, maka aku dapat sekeranjang anggur. Ayo guru, mari sama-sama kita makan. Imam Malik melihat itu lantas ketawa. Ya, ambilnya anggur, lantas dia makan. Lalu Imam Malik berkata, pernahkah engkau mengira hari ini aku makan anggur sedangkan aku tidak keluar dari rumah? Aku tidak pernah melangkah dari rumah hari ini kecuali mengajar. Tetapi Allah mentakdirkan aku makan anggur. Masya Allah. Dua imam besar berbeda pandangan mereka terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab yang
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezekinya seperti burung yang terbang. Dia terbang pergi pagi lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Dua imam besar ini berbeda dalam menafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan dari cuplikan kisah ini dan hadis yang diriwayatkan sahabat Umar tadi adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam kehidupan. Kita seringkali terjebak, seringkali menilai sesuatu dengan kacamata kita. Tatkala kita melihat seseorang melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu perbuatan di luar apa yang kita kerjakan, maka kita selalu memvonis orang lain selalu salah. Nah, itu apa tuh? Terkala dia beda dengan saya, kita memvonis seseorang itu salah, tanpa bertanya terlebih dahulu. Ini dia. Kalau kita cermati bagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i, kedua-duanya imam mazhab yang hari ini pengikutnya, muridnya bertebaran di mana-mana. Kalau Imam Syafi'i di Asia Tenggara, kalau Imam Malik itu di Asia Timur, Maroko, Sudan dan sebagainya. Ternyata mereka keduanya arif melihat satu persoalan. Ketawa setelah keduanya makan anggur tadi, tidak ada yang merasa dirinya menang. Keduanya ketawa, keduanya berangkulan. Imam Syafi'i dan Imam Malik berangkulan. Karena apa? Ternyata kedua-duanya benar. Itu dia. Kedua-duanya benar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya pernah bersabda, kata baginda Rasul, di akhir dunia nanti umatku akan terpecah belah menjadi lebih kurang 73 firqah. Dan satu saja yang nantinya akan selamat masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari 73 itu satu yang selamat. Mungkinkah kita? Nah, itu dia. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pengamalan ubudiyah yang namanya pengamalan agama ajaran Islam itu tidak seperti apa yang kita lihat, tidak seperti apa yang kita saksikan. Kenapa? Karena Islam itu sesuatu yang teramat luas dia. Banyak yang barangkali tidak kita ketahui. Oleh karena itu menyikapi setiap persoalan dan perbedaan dalam pengamalan agama, jalan terbaik itu adalah bertanya. Dalam bahasa agama itu tabayyun. Kalau saya melihat misalnya Ustaz Sujipto sholat di samping saya, ini kok gini pula beliau ini sholat. Jangan langsung menyalahkan. Kenapa? Tatkala kita menyalahkan seseorang, tatkala itulah kita mengatakan bahwa saya tidak berilmu. Kalau saya melihat saudara kita berbeda dalam pengamalan agama, bertanya, Ustaz, itu jamaah subuh itu seperti apa Ustaz? Tidak pernah dibuat orang. Bertanya dulu. Tanya dulu, jangan lantas langsung memponis tuh jamaah safari subuh sesat. Makanya saya pernah berkata, coba kita lihat dulu amalan yang dibuat oleh saudara-saudara kita, gitu. Kita lihat saudara-saudara kita misalnya banyak firqah hari ini, banyak pengamalan-pengamalan yang
barangkali tidak kita ketahui. Kalau kita mau membuka hati dan mau bertanya, insya Allah kita dapat ilmu daripadanya. Dapat ilmu daripadanya. Tapi kalau kita tidak mau bertanya, maka kita akan berada dalam ketidaktahuan selama-lamanya. Kalau kita lihat misalnya ada orang sholat subuh, misalnya mohon maaf, kalau di imam mazhab Syafi'i itu rata-ratanya hampir sebagian besar kalau subuh Jumat itu sujud sajadah misalnya, hampir di setiap masjid, di masjid-masjid besar. Bertanya dulu, jangan pernah kejadian kita di Bagansari 2 kali 3 kali pertemuan tuh di Bagansari, pernah 1 kali, di Masjid Al-Maksum sekali, pulang itu apa tuh, jamaah subuh sesat. Salat subuh kok 3 rakaat, Masya Allah. Seharusnya kan tabayun dulu, bertanya dulu, Ustadz seperti apa. Kalaupun kita tak mau jawab, kita cari dulu, suruh mencari referensi. Banyak orang yang ingin melaksanakan salat subuh Jumat itu sujud sajadah, tapi malangnya tidak banyak yang hafal ayat. Itu yang jadi persoalan. Oleh karena itu, menyikapi berkaca dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala kita melihat sesuatu perbedaan dalam pengamalan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik adalah bertanya. Karena apa? Karena tatkala kita tidak bertanya, maka kita akan larut dalam ketidaktahuan. Contoh yang paling sederhana adalah tatkala saya menyalahkan Ajo misalnya. Ajo ini kan ahli tukang pangkas nih. Saya yang tidak ahli dalam memangkas rambut, saya menyalahkan beliau. Kira-kira siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tak tahu itulah yang salah. Masa kita yang tak ahli pangkas menyalahkan tukang pangkas? Tatkala Aji bilang saya, kalau Ustaz pandai silalah. Kan begitu. Jadi tatkala kita tidak tahu, bertanya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak larut dalam suuzon, berburuk sangka dalam ibadah, terutama dalam uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekedar mengingatkan kita di akhir Mutiara Hikmah pagi hari ini, insya Allah semalam saya sudah menghubungi BKM Masjid Al-Falah ke penghuluan Bakti Makmur. Insya Allah besok pagi Simpang Ompong. Insya Allah kita besok pagi di Simpang Ompong. Berhubung perjalanannya agak sedikit jauh, maka sebaik mungkin kita berangkat awal jam 4 lewat sedikit. Kalau bagi yang kawan-kawan numpang motor, numpang mobil, parkirnya di mana, nunggunya di mana. Karena mereka sudah siap menyambut kita. Kemudian berhubung Masjid Al-Falah sekarang dalam kondisi membangun, saya pikir besok berapapun yang kita dapatkan dari sedekah subuh besok, kita timpakan untuk Masjid Al-Falah yang hari ini sedang dalam proses pembangunan. Demikian barangkali Mutiara Hikmah pada pagi hari ini, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad.